Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kembali lagi dengan saya Herol Melingkas. Sebelum saya akan menyampaikan akan kabar baik ini, saya ajak kita semua untuk berdoa sejenak. Bapa di surga, kami berterima kasih mengucap syukur kalau pada saat ini kami lagi boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bertemu satu dengan yang lain di tempat ini, di kanal YouTube ini. Bapa di surga, sebelum hambamu menyampaikan kabar baik ini, engkau urapi hambamu, berkati, juga berkati setiap yang mendengar, sehingga mereka juga dapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersedia untuk mendengarkan dan mengabarkan akan kabar baik ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, segala puji syukur tentu saja kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat ini kita lagi akan belajar bersama-sama akan kabar baik, kabar sukacita daripada Tuhan, yaitu Injil Kristus. Puji Tuhan, materi pada saat ini adalah Yesus Kristus adalah Sang Gembala yang baik, yang terdapat di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke 40, Yohanes 10 ayatnya yang ke 26 sampai 30. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 30. Aku dan Bapa adalah satu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesuai dengan judul saat ini bahwa Yesus Kristus adalah Sang Gembala yang baik. Seorang gembala yang baik tentu saja dapat mampu untuk memberikan keselamatan, memberikan perlindungan kepada domba-domba yang dipelihara, sehingga domba-domba ini benar-benar memang mereka dapat terjamin, ya, terutama keselamatan mereka, dan tentu saja di dalam hal pertumbuhan mereka atau perkembangbiakan mereka. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, berkata di dalam pasal di Yohanes 10 tadi, ayat pokok kita di ayat yang ke-10, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Aku gembala yang baik, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi artinya di sini bahwa pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Sang Gembala yang baik ini sangat jelas memberikan satu jaminan. Bahkan pun dia berkata bahwa Sang Gembala ini akan rela kehilangan nyawa hanya untuk melindungi akan domba-domba yang diarahkannya atau dipeliharanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita memperhatikan bahwa pertama-tama adalah pemeliharaan Allah, ya, pemeliharaan Allah terhadap domba-domba, seperti yang tertulis di dalam Mazmur, ya, Mazmur 91 ayat yang ke-16 disebutkan di sana. Coba kita lihat Mazmur 91. Ini adalah jaminan bagi mereka bagi para kawanan domba yang diibaratkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, yang digambarkan seperti domba, dan Sang Gembala yang agung itu
adalah Tuhan Yesus Kristus. Disebutkan di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-16, disebutkan di sana bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi inilah jaminan, ya, jaminan kepada domba-domba. Artinya Allah melakukan pemeliharaan, ya, sehingga mereka selalu diberikan makanan rohani, ya, yang memberikan mereka kekuatan. Sama seperti saat-saat ini, ya, saya dan saudara kita semua adalah merupakan kawanan domba yang tentu saja kita bergantung sepenuhnya kepada Sang Gembala, karena dialah yang mempunyai kehidupan. Dialah yang akan mengarahkan kita, membawa kita ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, seperti dikatakan pemazmur Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4. Jadi jelas di sini bahwa pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan saya dan saudara sebagai yang digambarkan sebagai domba-domba, bahwa disebutkan bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, aku akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, inilah yang akan memberikan keamanan, kenyamanan, serta pertumbuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang digambarkan sama seperti domba ini. Jadi yang pertama itu, dan yang kedua, bahwa gembala yang baik memelihara domba-dombanya. Tentu saja yang kedua adalah pemeliharaan dari segala ancaman penyakit, ya. Di dalam Mazmur pasal 91 tadi, ya, ayatnya yang ke 30, ayat yang ketiga, itu sangat jelas sekali sana disebutkan bahwa sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Jadi pertama tadi dia memelihara kita dengan kelimpahan, ya, memberikan keselamatan sepanjang umur. Dan yang saat ini dia juga memberikan kehidupan kita, yaitu proteksi dari segala ancaman penyakit, ya. Tentu saja kan di dalam dunia peternakan itu, apabila kondisi domba atau hewan peliharaan itu terganggu, sehingga dapat berdampak kepada produktivitas akan hewan yang dipelihara itu. Dalam hal ini disebutkan dalam firman Tuhan adalah domba. Jadi artinya Sang Gembala itu memang bertanggung jawab penuh untuk memelihara, menjaga, melindungi dari segala ancaman penyakit. Kita tahu pada saat-saat ini negara kita dilanda dengan wabah COVID-19, ya. Dan saat ini pemerintah sedang berjibaku untuk menghalangi atau menekan akan penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang tinggi di negara kita ini. Dan tentu saja ini ada merupakan suatu kekhawatiran, ya, sesuatu hal yang memberikan dampak psikologis, sehingga rasa takut, rasa cemas, dan lain-lain itu akan terus dapat menghantui akan setiap kita, ya. Oleh sebab itu, tentu saja di dalam firman Tuhan ini, ketika kita mendengarkan akan kabar baik ini, di mana ada Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah penjamin. Dialah yang akan senantiasa memproteksi kita, ya, akan memproteksi kita dari ancaman apapun, termasuk wabah COVID-19 saat ini, ya. Akan tetapi, ya, perlu diingat bahwa kesemuanya ini juga
ada peran aktif daripada kita sebagai orang-orang yang percaya, kita semua, untuk tidak juga mencobai Tuhan dengan melanggar protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kan tidak mungkin ya kita berkata bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dapat memproteksi kita dari ancaman penyakit termasuk virus corona. Jadi saya tidak perlu melakukan aturan-aturan atau protokol-protokol kesehatan, misalnya tidak memakai masker atau tidak mengindahkan untuk tidak boleh dapat berkerumun atau berkelompok, atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar akan protokol kesehatan itu sendiri. Tidak demikian. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mengimani bahwa Dialah Sang Gembala yang baik, yang akan melindungi, memproteksi kita dari segala ancaman penyakit, termasuk virus corona, tentu saja ada peran aktif juga dari diri kita sendiri. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu kita tetap terus menjaga protokol kesehatan, kita juga menjaga akan kita, kehidupan kita, ya. Karena apa? Karena dengan melakukan tindakan seperti ini kan itu sama halnya dengan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, apalagi kan firman Tuhan katakan bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah kehendak Allah untuk supaya bagaimana pemerintah mengatur akan seluruh masyarakat. Jadi disinilah yang dimaksud dengan Allah akan memelihara terus dalam kehidupan kita, sebagaimana Dia adalah gembala yang baik yang akan terus memelihara kehidupan kita dari segala penyakit, dan juga gembala yang baik memelihara domba-dombanya dari segala mara bahaya. Mazmur 91 tadi ayatnya yang ke-12 ya sampai 13, bahwa sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dari atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak-injak singa dan ular naga. Jadi jelas sekali bahwa Sang Gembala yang baik akan terus memberikan proteksi, memberikan pelindungan kita dari segala mara bahaya, ya. Karena di dalam setiap kehidupan kita saat-saat ini, termasuk yang saya sebutkan tadi ya, mara bahaya penyakit, ya, dan juga mara bahaya dari manapun yang akan datang untuk menghancurkan, ya, sama seperti yang sudah disebutkan tadi di dalam Yohanes 10 ayat 10 tadi, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, kita sebagai domba, ya, ya tentu saja di dalam konteks peternakan, ya, bahwa seorang pemilik ternak, ya, akan terus menjaga jangan sampai ternaknya ini dicuri orang, jangan sampai ternaknya ini dimangsa oleh pemangsa atau hewan pemangsa lainnya, atau dia terjebak di jurang atau dimanapun. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Mazmur ya tadi yang saya sudah singgung tadi, Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, tak kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan ayat yang ketiga, bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, ya. Jadi gadah dan tongkat ini merupakan satu alat wajib yang dibawa oleh sang gembala, sang pemilik ternak, ya. Fungsinya apa? Kita tahu bersama bahwa gadah ini adalah merupakan suatu akar kayu yang sangat keras yang digunakan oleh para gembala di zaman Daud dulu, ya, di zaman dahulu, di zaman di mana Tuhan Yesus
memberikan perumpamaan ini atau metafora ini. Ya, pada zaman dahulu memang gada ini adalah semacam kayu pemukul untuk menghalau, memukul akan setiap pemangsa, hewan-hewan pemangsa yang datang menyerang domba-domba pemeliharaan ataupun ternak yang dipelihara oleh sang pemilik ternak. Dan gada inilah yang akan digunakan sebagai alat untuk menyerang, untuk memukul setiap ancaman-ancaman dari hewan-hewan pemangsa. Dan kedua adalah tongkat. Tongkat yang melengkung ini fungsinya adalah untuk menarik ketika ada salah satu domba yang terperosok di jurang atau di lubang, dan tongkat sang gembala ini yang melengkung seperti gagang payung ini, itulah yang berfungsi untuk mengaitkan ke leher dan mengangkat sang domba yang terjerat tadi atau terjebak tadi di dalam lubang atau jurang. Itulah fungsinya. Makanya pemazmur Daud, dia berkata bahwa gadam dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita semua akan terus merasa terhibur, merasa aman dan nyaman, karena ada sang gembala yang akan terus menjaga kita, melindungi kita dari segala ancaman apapun. Sama seperti perumpamaan domba-domba tadi, hewan ternak tadi, yang dimana sang gembala akan terus membentengi kita dari segala ancaman dari pemangsa. Saat ini kita sebagai orang yang percaya, ya, kita semua yang dimetaforakan sebagai domba akan terus dilindungi, dipelihara oleh sang gembala yang agung, gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan ancaman, diperhadapkan dengan tekanan, dihadapkan dengan intimidasi, dihadapkan dengan penderitaan dan kesusahan, dan juga apapun itu yang membuat kehidupan kita ini merasa takut dan gentar, merasa tidak nyaman, maka di sanalah sang gembala yang baik ini akan turun tangan. Ia akan mengangkat kita, menolong kita, membela kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan kembali kita semangat untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Karena memang demikianlah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua, bahwa Allah menghendaki agar supaya kita itu percaya yang sungguh kepadanya, yang akan membela kita, yang akan memberkati kehidupan kita tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, berbagai musibah, karena dialah yang akan bertanggung jawab untuk melepaskan kita dari segala ancaman-ancaman dan mara bahaya apapun. Karena gembala yang baik terus akan melindungi kita dari segala penyakit, dari segala mara bahaya, dari segala kekurangan kebutuhan jasmani. Sang gembala yang baik juga akan menjamin akan kebutuhan jasmani kita, ya. Sebagaimana di dalam Matius 6 ayat 24 ayat 25 menjadi ayat yang sudah sering kita dengar, ya, tentang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Di dalam Matius 6 ayat 24, saya akan bacakan bagi kita semua bahwa Matius 6 ayat 24, bahwa tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada seorang yang lain dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua mamun. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Jadi di sini jelas sekali bahwa firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang akan makananmu dan pakaianmu, ya. Karena Allah akan menjamin akan semuanya itu. Janganlah khawatir. Firman Tuhan katakan juga bahwa
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kesemuanya itu akan ditambahkan kepadamu, di ayat yang ke-33 di Matius 6 tadi, yang kita baca tadi. Jadi artinya bahwa Allah memelihara kebutuhan jasmani kita. Dan juga di dalam Mazmur 23 ayat 1 tadi ya, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, tak kekurangan aku. Ya, jadi tak kekurangan apapun ya. Dia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau, yang berbicara tentang kebutuhan jasmani yang akan Tuhan berikan, bahkan kebutuhan yang melimpah yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saya dan saudara, apabila kita tetap terus setia kepada Sang Gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus, sehingga keberadaan kehidupan kita akan selalu di dalam jaminan daripada Tuhan. Karena jelas sekali bahwa Gembala yang baik terus akan memberkati kita, memperhatikan akan keperluan kebutuhan jasmani ya. Dan seorang gembala yang baik ya akan terus melindungi kita dari godaan dan cobaan. Matius 6 tadi ayat yang ke-13 tadi ya. Matius 6 ayat 13 disebutkan di sana bahwa dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi artinya di sini Tuhan akan terus melindungi kita dari segala cobaan dan godaan, yang walaupun memang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa cobaan godaan ini adalah merupakan suatu hal yang wajib yang harus dihadapi oleh orang-orang yang percaya. Akan tetapi ketika kita dihadapkan dengan cobaan atau godaan, tentu saja kita tetap berpasrah kepada Dia, meminta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik. Jadi kalau orang yang percaya kepadanya menghindari atau meminta supaya cobaan godaan itu ditiadakan, maka akan bertentangan dengan firman Tuhan yang berkata bahwa barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Jadi artinya cobaan dan godaan ini merupakan satu salib yang harus kita pikul, yang harus kita terima, yang harus kita kecap. Karena dengan hal seperti itu, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, bahwa dengan penderitaan maka kita akan terus bertumbuh ya. Tidak mengapa kita lihat ayat itu di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang kedua ya. Sangat jelas sekali disebutkan di sana bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, anggaplah suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan seterusnya kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 4 ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa walaupun memang Sang Gembala yang baik akan memelihara kita dari godaan cobaan, tetapi yang dimaksud adalah kita tetap selalu berani untuk bertarung melawan segala pergumulan hidup, bertarung melawan segala cobaan dan godaan itu. Kita harus mampu untuk mengatasinya, tentu saja dengan kita bersandar kepada kekuatan Tuhan yang adalah sumber kekuatan itu sendiri. Jadi ini yang dimaksud, bahwa dengan pencobaan justru kita akan menjadi tekun, menjadi setia, menjadi taat kepada Dia. Sang Gembala yang baik juga akan terus dapat memelihara kita dari segala penderitaan. Ya, Mazmur 116 ayat yang ke-8 disebutkan di sana bahwa Mazmur 116 ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa, saya bacakan bahwa ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Jadi di sini jelas sekali bahwa Allah
akan melepaskan kita dari segala penderitaan. Mazmur 23 ayat 3 juga disebutkan di sana bahwa sekalipun aku dalam lembah kekelaman, ya, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena ada Tuhan, ada gadah dan tongkat Tuhan yang akan memelihara, melindungi, memberikan kekuatan ketika kita dihadapkan di dalam suatu penderitaan. Jadi sekalipun disebutkan di dalam Mazmur tadi 116 ayat yang ke-8 bahwa Tuhan akan meluputkan kita daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Ya, seberapa banyak kita saat ini yang memang sedang dirundung dengan kedukaan, dengan kesedihan, ya, dilandah dengan kesedihan hati, ya, dikecewakan, ditolak, direndahkan, dihina, difitnah, dan apapun semuanya itu, sehingga hati kita menjadi hancur akibat tidak dihargai, tidak dihormati, akibat kita ditolak dan ditekan di mana-mana, sehingga air mata itu tertumpah di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja itu Tuhan melihat, ya. Tuhan Yesus melihat, Sang Gembala yang baik melihat akan air mata saudara, air mata Anda. Tuhan akan menghapus air mata kita. Tuhan akan melepaskan kaki kita dari jerat, ya, dari fitnaan orang, dari hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain. Padahal kita melakukan yang baik, tetapi mereka membalas dengan hal-hal yang tidak baik. Dan inilah yang membuat kita menjadi sedih. Tuhan akan melepaskan kita. Air mata kita akan disapu. Kita akan dipeluk dan diperhatikan oleh Sang Gembala yang baik. Kita akan diberikan penghiburan. Kita akan senantiasa dirangkul, ya, tangan kita terus akan digenggam, dipegang oleh Sang Gembala yang baik, sehingga domba-domba itu merasa terhibur, sekalipun mereka setiap saat diancam dengan hewan-hewan pemangsa yang berbicara tentang penderitaan duniawi, tentang penderitaan yang datang silih berganti dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi Gembala yang baik akan terus menghibur kita, ya. Seperti dalam Mazmur tadi yang saya sebutkan tadi, sekalipun dalam lembah kekelaman, ya, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena ada yang akan memberikan kita penghiburan, ada yang akan mengangkat kita, akan memberikan kekuatan kepada kita. Gembala yang baik juga akan terus melindungi kita dari maut dan kebinasaan, ya. Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23 disebutkan di sana bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23 ini Tuhan Yesus katakan bahwa kita akan terus dilindungi, dipelihara di dalam dari maut dan kebinasaan. Ya. Roma 6 ayat Roma 8 ayat 23. Roma 8 ayatnya yang ke 18 maksud saya di sini, ya. Roma 8 ayat 18 dan Roma 8 ayat yang ke-31. Ya, kita baca dulu ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35, ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya. Ia yang akan kita lompat juga lagi di dalam ayatnya yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan? Apakah kesesakan, penganiayaan, apakah ketelanjangan, atau apakah kelaparan, atau apakah pedang atau bahaya? Semuanya ini adalah hal-hal yang paling ditakuti oleh setiap umat manusia. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Allah akan melindungi, memproteksi kita, menjaga kita, membentengi kita dari segala yang sudah disebutkan tadi. Allah akan membentengi kita dari segala kelaparan, dari penindasan, dari kesesakan, penganiayaan, dari ketelanjangan, dari pedang dan bahaya sekalipun. Allah akan menjamin akan keberadaan hidup kita. Kita tahu saat-saat ini di negara kita, ya, banyak orang yang menjadi takut karena melihat situasi dan kondisi saat ini, ya, keamanan, bahkan saat ini dihadapkan dengan wabah penyakit COVID-19, ancaman-ancaman teror dan semuanya yang dapat membuat iman percaya kita ini menjadi lemah, membuat keberadaan kehidupan kita menjadi tidak semangat, disebabkan faktor-faktor yang terjadi di saat-saat ini. Akan tetapi firman Tuhan katakan bagi orang yang percaya, firman Tuhan katakan janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan katakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebab Ialah yang memelihara kamu. Jadi apa yang harus kita takuti? Kalau Allah di pihak kita, di dalam ayat 31 Roma pasal 8 yang tadi, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah yang akan melawan kita? Firman Tuhan berkata memang, ya, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada yang sanggup membunuh tubuh, jiwa, dan roh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Takutlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Janganlah takut kepada manusia, siapapun dia, ya. Orang yang paling menakutkan sekalipun di muka bumi ini, siapapun dia namanya, kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut. Karena firman Tuhan katakan bahwa kalau Tuhan berada dengan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang bisa dapat membuat kita direbut, ya, membuat kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Di dalam pembacaan pokok kita tadi, kita di dalam Yohanes 10 tadi, ya, kita coba kembali dan kita akan baca tadi di Yohanes pasalnya yang ke Yohanes 10 tadi, bahwa tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan sang gembala itu, ya. Di dalam ayat 26 tadi, aku akan memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Tanganku besar Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik, ya. Tidak ada seorang pun dapat merebut, mengambil kehidupan kita. Tidak ada seorang pun. Karena Allah yang akan memberikan kita perlindungan. Jadi gembala yang baik akan melindungi kita dari segala ancaman, dari segala maut dan kebinasaan. Dan yang berikutnya adalah sebagai gembala, dia akan membentuk karakter domba-dombanya. Ya. Tentu saja selain tadi yang sudah saya jabarkan tadi mengenai perlindungan seorang gembala yang baik kepada kita sebagai domba-dombanya, sang gembala yang baik juga ini tentu saja akan membentuk karakter kita, ya. Yesaya 53 ayat yang ke-6, coba kita lihat. Yesaya 53 ayat yang ke-6.
yang berbunyi bahwa kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi memang domba-domba tetap memiliki kecenderungan juga untuk menyimpang, kecenderungan untuk tidak taat, ya. Karena jelas sekali disebutkan di ayat yang sudah kita baca tadi ini bahwa banyak kali domba-domba itu sering mengambil jalannya sendiri atau menyimpang. Jadi di dalam kembali lagi saya sebutkan bahwa ketika sang empunyai ternak itu atau seorang gembala yang lagi menuntun, mengarahkan akan gerombolan domba atau sekumpulan domba ini untuk entah dibawa ke padang rumput untuk diberi makan, atau dituntun, diarahkan untuk dibawa ke aliran sungai untuk diberi minum, atau untuk mengembalikan kembali ke kandang. Tentu saja di dalam perkumpulan ini ketika diarahkan akan dituntun, ada saja yang menyimpang dari perkumpulan, dari kumpulan domba-domba. Karena memang ada banyak juga domba-domba yang saat ini sering menyimpang, ya, sering menyimpang dari kebenaran, sering menyimpang dari kehendak Tuhan, ya. Karena banyak yang terjadi saat-saat ini. Mereka sudah tidak lagi berdiri di atas kebenaran yang sesungguhnya. Mereka telah mengikuti suatu ajaran-ajaran yang sesat, ya, ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan mereka sendiri. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa pada akhir-akhir zaman ini memang banyak orang yang akan murtad, banyak orang yang akan mengikuti akan ajaran-ajaran yang lain, ya. Bahkan pun Tuhan Yesus Kristus menemplak dengan keras para ahli Taurat bahwa di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 bahwa disebutkan di sana mereka, kita lihat ayatnya, bunyi ayatnya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi artinya mereka sudah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya, yaitu ajaran daripada firman Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga orang-orang Farisi ini ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa percuma mereka beribadah padaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia, ya, adalah satu perintah manusia, ajaran yang dibuat-buat. Dan juga ada banyak juga ajaran setan-setan, ya. Ada ajaran-ajaran yang palsu, ya. Ya, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Saya akan sampaikan bagaimana ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat, ya, dongeng-dongeng, cerita-cerita kosong yang semuanya berdasarkan firman Tuhan, dan semuanya itu ada dan saat ini memang sedang menyebar, ya. Ajaran-ajaran itu sedang menyebar di seluruh dunia untuk melemahkan iman orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi di sini dikatakan dalam firman Tuhan bahwa gembala yang baik terus membentuk karakter akan domba-dombanya, sehingga domba-domba yang tadi yang sering menyimpang akan kembali lagi kepada kelompoknya, atau kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan, ya, Injil Kristus. Itulah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai domba. Dan juga Allah akan membentuk kita, Tuhan akan membentuk kita, karakter kita yang sering cenderung untuk sesat dan hilang, ya. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 50 ayat 6. Yesaya 50 ayat yang ke-6 disebutkan di sana. Aku memberi punggungku
kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak akan menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Jadi ini menggambarkan tentang kecenderungan sesat dan hilang. Coba kita kaitkan dengan Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-6. Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-6. Disebutkan di sana bahwa dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi, ya di seluruh tanah itu domba-dombaku yang berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi ini kalau kita baca dari ayat pertama ini, sebagai ini ada judulnya Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Jadi artinya ini walaupun kita juga disebutkan sebagai domba, ya kita juga disebutkan sebagai gembala. Karena kita ini kalau mengacu dari 1 Petrus pasalnya yang ke pertama ayat yang ke-9, kalau tidak salah, firman Tuhan itu berkata bahwa kita ini keluarga imamat yang rajani. Maksudnya kita ini adalah imamat yang rajani, imam-imam. Ya, kita dipercaya juga sebagai imam-imam, sebagai gembala. Ya, memang ada beberapa orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, yang kita sebut sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta ataupun pemimpin di keagamaan Kristen, sebagai gembala, sebagai pemimpin, sebagai pendeta, dan mereka juga sebagai gembala, ya disebutkan. Tetapi konteksnya di sini adalah di mana Allah akan mengarahkan terus supaya kita jangan sampai kita itu tersesat dan hilang, ya. Jadi ini semuanya karena ulah daripada gembala-gembala yang saat ini tidak terlalu memperhatikan domba-domba yang digembalakan. Ya, ini sudah agak konteks keluar, karena ini sudah ada tujuannya lebih mengarahkan kepada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta atau seorang guru agama. Tapi saya akan kembali bahwa yang dimaksud di sini adalah kecenderungan domba-domba, kecenderungan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sering tersesat dan disebutkan sering hilang. Tetapi kembali lagi bahwa sama seperti Pemazmur atau di Mazmur 23 ayat 1-4, bahwa gembala yang baik akan mencari domba yang hilang, ya. Seperti tongkat yang melengkung tadi yang akan mengambil atau mengangkat domba tadi yang tersesat, yang hilang, ya, akibat kesalahannya dia sendiri, ya, sehingga dia bisa diselamatkan kembali atau bisa ditarik kembali. Dan juga tentu saja gembala yang baik akan terus membentuk karakter domba-dombanya, menegur domba-domba ini dan diajar, sama seperti yang disebutkan di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-19. Kita lihat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19, disebutkan bahwa lihat aku berdiri, ayat 19, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi domba-domba ini akan terus dibentuk karakternya supaya menjadi pribadi-pribadi yang baik, ya. Mereka akan ditegur dan dihajar oleh sang gembala yang baik. Tujuannya apa? Supaya mereka akan kembali teratur di dalam kehidupan rohani mereka. Mereka akan disebutkan di sini, supaya mereka itu terbentuk akan karakter mereka, iman mereka dibentuk, ya. Sama kembali yang saya sebutkan tadi di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang pertama sampai keempat, bahwa ketika kita dihadapkan dengan cobaan, dengan
ujian, termasuk ketika sang gembala menegur kita, mengajar kita, maka itu tujuannya adalah supaya kita menjadi baik, kita menjadi pribadi yang berkarakter, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan gembala yang baik tentu saja akan menghendaki domba-dombanya itu berbulu yang baik dan berkembang biak. Jadi sang gembala tentu saja juga mengharapkan agar supaya ada perkembangbiakan di dalam ternak yang dia pelihara, atau kalau di dalam bahasa peternakan bahwa seorang petani, seorang pemilik ternak, dia tujuan utama juga dia adalah untuk supaya ternaknya ini makin bertambah banyak, ya, ada produktivitas yang akan berkelanjutan. Sama seperti juga di dalam cerita saat ini, bahwa sang gembala yang baik mengharapkan atau menginginkan ada domba-domba yang akan bertambah, ya. Sama seperti yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Ya, kita lihat di sana bahwa terjadi gelombang pertobatan yang besar-besaran. Ya, jadi maksud sini gembala yang baik mengharapkan agar supaya ada produktivitas, ada ketambahan atau melahirkan domba-domba, ya. Domba-domba itu akan berkembang biak dan memperoleh domba-domba yang banyak. Ya, yang berbicara tentang kuantitas, ya. Kuantitas orang-orang yang percaya, ya. Akan banyak jiwa-jiwa yang bertobat, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Dia, yaitu Sang Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, ya. Sehingga akan terus berkembang biak, akan terus bertambah-tambah jiwa-jiwa yang baru, sehingga genaplah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa apabila semua sudah mendengarkan firman Tuhan, maka barulah kesudahan alam itu. Dan di sini disebutkan bahwa di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-47 ini mengenai khotbah Petrus. Kita sudah tahu bersama bahwa ketika Petrus berkhotbah, yaitu terjadi gelombang pertobatan. Bahkan pun disebutkan di sana ada 3.000 jiwa, ya. Kita perhatikan di dalam Kisah 2 ayat 47 disebutkan bahwa sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, ya. Kalau kita kembali dan kita lihat di dalam ayat 4, dan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi artinya di sini sangat jelas sekali bahwa Sang Gembala yang baik mengharapkan agar supaya domba-domba ini akan terus berkembang biak, akan terus melahirkan jiwa-jiwa yang baru, akan memiliki kerinduan, memiliki semangat untuk terus mengabarkan berita keselamatan Injil Kristus ini di mana-mana, ya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang bertobat, ya, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, sama seperti Petrus yang berkhotbah, sehingga mereka ketika mendengar khotbah Petrus, mereka semua tergerak hati, disebutkan di sini, dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Mereka dibaptis dan kira-kira 3.000 orang bertobat. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Dan di dalam ayat 47 tadi, ya, karena dengan ketekunan para rasul, ketekunan orang yang percaya pada saat itu, maka Tuhan menambahkan mereka, jiwa-jiwa mereka atau jumlah mereka semakin bertambah, ya. Jadi ini hasil daripada domba-domba yang taat, yang tekun, ya. Kita yang seperti yang disebutkan tadi digambarkan seperti domba-domba, ya. Memang Tuhan akan mengarahkan kita, mengajarkan kita, ya, sesuai dengan perintah firman Tuhan di dalam Kisah 1 tadi, ayatnya yang ke-8, bahwa pergilah, jadilah saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, ya. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa ini muridku, kata Matius pasal 28 ayat yang ke-24, bahwa
kita ditugaskan untuk terus menghasilkan akan jiwa-jiwa yang baru. Ya, bagaimana bisa jiwa-jiwa datang? Bagaimana ada jiwa-jiwa akan memberi diri jikalau kita tidak ada kerinduan, ya. Tidak ada semangat atau tidak mau melakukan akan yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, ya. Sehingga kita tidak bisa dapat memberitakan akan kabar baik ini. Karena dengan mendengar kata firman Tuhan, bagaimana mereka bisa mendengar jikalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa dapat memberitakan jikalau tidak ada yang diutus? Jadi firman Tuhan katakan jelas bahwa akan ada hasilnya ketika kita patuh dan taat, sama seperti yang diarahkan oleh Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar supaya domba-dombanya ini terus produktif, ya. Domba-domba ini terus akan bertambah-tambah. Domba-domba itu yang berbicara tentang jiwa-jiwa yang baru akan datang. Ada orang-orang atau banyak semua yang mencari Tuhan. Karena apa? Karena mereka telah mendengarkan akan kabar keselamatan, kabar baik. Itulah yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Itulah yang Sang Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, inginkan kepada domba-dombanya agar supaya terus produktif, berperan aktif di dalam tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Ya, siapapun kita saat ini, ya, yang sudah terpanggil, yang sudah menerima yang menerima keselamatan daripada Tuhan, yang sudah tahu dan mengerti tentang perintah-perintah yang Tuhan sudah sampaikan, dan